Oke teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sampai saat ini masih stay di channel saya ya. Dan sebentar lagi pemain kita akan menghadapi Laos di Piala AFF tahun 2024. Tetapi saya tidak ingin berbicara tentang itu karena saya ingin berbicara tentang menanggapi keheranan pemain dari Laos ketika tiba di Stadion Manahan Solo. Mereka sangat keheranan setelah melihat beberapa fasilitas-fasilitas stadion yang sangat luar biasa, dari ruang ganti, ruang istirahat, termasuk tempat latihan, itu sangat berbeda dibandingkan dengan yang berada di Laos. Kalau di Laos itu kursinya saja seperti kursi undangan, tetapi kalau di Manahan Solo itu kursinya sudah sepaket dengan alat-alat latihan pun tersebut. Dan inikah yang membedakan dan menjadikan kekaguman bagi pemain-pemain Laos begitu senang tiba di Stadion Manahan Solo, dan mereka akan menghadapi timnas kita Indonesia di hari Kamis nanti ya. Sebelumnya, di pertandingan sebelumnya, pemain kita pernah mengalahkan Myanmar dengan skor 0-1, walaupun gol itu dibunuh diri, tapi tendangan yang keras dari Asnawi Mangkualam lalu disenggol oleh pemain belakang Myanmar dan akhirnya mampu mengalahkan Myanmar dengan 0-1. Walaupun pemain kita saat ini ya dihuni oleh pemain-pemain muda yang baru berumur maksimal 22 tahun dan mereka baru perdana di karir di profesional. Oleh karena itu, mari kita lihat atau kita simak mengenai kekaguman-kekaguman para pemain-pemain Laos yang tiba di Stadion Manahan Solo. Mari teman-teman. 이란 면을 가진 스타일이라 그러면은 김상식 감독은 좀 큰 굵직굵직한 축구를 하지 않나 그렇게 생각합니다. Seperti yang kita tahu, pertandingan perdana ASEAN Mitsubishi Electric Cup sudah digelar sejak tanggal 8 Desember kemarin. Dalam tahap ini, timnas Indonesia berhasil merebut 3 poin perdana mereka. Di sisi lain, Laos sebagai lawan selanjutnya pasukan Sintayong harus rela dipermalukan di hadapan pendukung mereka sendiri atas Vietnam dengan skor telak 4-1. Padahal Laos sendiri sempat bermain bagus di babak pertama. Namun di babak kedua berhasil diambil alih oleh skuad The Golden Star Warriors. Meski begitu, Laos sepertinya tak mau lama-lama berlarut dalam keterpurukan, di mana tim asuhan Hayok Jun ini pun bangkit dan menatap laga selanjutnya, yang mana akan menantang timnas Indonesia di Stadion Manahan Solo pada Kamis mendatang. Laos sendiri diketahui sudah berangkat ke Indonesia pada Selasa 10 Desember pagi. Hal ini dipilih lantaran Laos harus... Memang benar teman-teman, kalau kita lihat dari pertandingan sebelumnya, Laos itu kalah 1-4 melawan Vietnam, sedangkan Indonesia mampu mengalahkan Myanmar dengan skor 1-0. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia memang kesulitan ketika menjebol atau membongkar pertahanan Myanmar, tetapi setelah masuknya Rafael Streit ya, akhirnya Indonesia mampu mengalahkan Myanmar dengan skor ke 1-0, dan akurasi permainan Indonesia semakin chemistry-nya semakin padu ya, daripada sebelumnya memang kurang begitu maksimal. Menjalani perjalanan panjang karena menggunakan pesawat komersil untuk sampai di Indonesia. Laos sendiri akan lebih dulu transit ke Kuala Lumpur, baru akan melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta, lalu melanjutkannya ke Solo. Sebenarnya perjalanan jauh ini pun juga dialami oleh timnas Indonesia dan tim tamu lainnya, yang mana harus menjalani perjalanan tambahan
Mengingat timnas Indonesia biasanya menggunakan SUGBK yang berlokasi di Jakarta sebagai kandangnya, namun kali ini harus bergeser ke Solo, Jawa Tengah, karena Stadion Manahan dipilih sebagai home base skuad Garuda. Meski harus menempuh perjalanan lebih panjang, namun timnas Indonesia maupun tim tamu termasuk Laos dipastikan akan mendapatkan fasilitas terbaik. Mengingat Stadion Manahan sendiri memang memiliki fasilitas yang cukup megah, lengkap, dan istimewa dalam memanjakan pemainnya. Beberapa fasilitas yang telah disiapkan seperti ruang ganti pemain yang representatif, terdapat ruang pemanasan, kolam berendam dilengkapi dengan air hangat jacuzzi, serta rumput yang berkualitas wahid. Selain itu, di Stadion Manahan juga disediakan lapangan pemanasan di dekat ruang ganti pemain yang menggunakan rumput sintetis. Meski memang kapasitas penontonnya tidak sebesar SUGBK, yang mana Stadion Manahan Solo ini nantinya hanya mampu menampung sejumlah 20.003 orang saja. Dalam hal ini, Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa pun memastikan akan menjadi tuan rumah yang baik. Ia memastikan sebagai tuan rumah akan bekerja sama dengan seluruh stakeholder untuk menyiapkan keamanan dan kenyamanan untuk setiap tim yang datang ke Indonesia. Jika merujuk ke pengalaman menggelar laga-laga internasional, Indonesia memang sudah tidak diragukan lagi pelayanannya. Terkini, Indonesia pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 setelah menjadi pengganti Peru lantaran mengundurkan diri. Hal itu disebut Ratu Tisa sebagai bukti bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Hal ini pun juga diakui langsung oleh FIFA yang memberikan pujian langsung atas kinerja Indonesia, baik soal kualitas lapangan tanding maupun training yang disediakan, termasuk memuji pelayanan dan hospitality yang diberikan saat bertindak sebagai tuan rumah. Garuda tetap mengepak maju, kita satu dalam mimpi yang sama, lautan api tak takut hadapi. Satu hal yang tak perlu diragukan lagi dari Indonesia selain fasilitas saat menjadi tuan rumah adalah keramahan orang-orangnya. Baik itu mereka yang sedang bertugas, warga lokal, hingga supporter militan Garuda pun menunjukkan sikap keramah tamahan yang sudah diakui oleh banyak pihak. Terbaru, supporter timnas Indonesia mendapatkan pujian setinggi langit dari publik Jepang yang dinilai luar biasa dan menunjukkan tak seperti fans Bahrain dan juga Arab Saudi. Pujian ini datang saat supporter timnas Indonesia menunjukkan sikap suportif, tetap memberikan dukungan penuhnya dan tidak anarkis meski tim yang mereka bela telah dibombardir gol oleh Jepang kala itu. Hal ini membuat publik Jepang takjub. Pujian setinggi langit pun dilontarkan untuk para fans timnas Indonesia yang hadir langsung di stadion. Supporter skuad Garuda disebut sebagai fans sejati. Publik Jepang pun mengaku telah disuguhkan pemandangan yang menakjubkan. Benar teman-teman, kalau saya melihat dari supporter-supporter kita, juga supporter-supporter dari Jepang ketika Indonesia dikalahkan oleh Jepang 4-0, pemain supporter kita begitu antusias, begitu sportif, begitu menjalin hubungan yang baik dengan supporter-supporter yang dari negara lain, salah satunya Jepang. Hal senada pun juga keluar dari mulut pelatih Jepang Hajime Moriyasu yang sebelumnya dikecewakan oleh perlakuan supporter Cina, yang mana mereka mencemooh saat lagu kebangsaan Jepang diputar dan menembakkan laser ke pemain Jepang. Bahkan seorang penonton masuk ke stadion saat pertandingan berlangsung dan membuka bajunya sehingga menggambar jalannya pertandingan. Namun pengalaman berbeda dirasakan saat bertandang ke markas timnas Indonesia. Supporter skuad Garuda berperilaku sangat suportif meski harus kalah 0-4. Bahkan dalam pertandingan ini, supporter Indonesia menghebohkan stadion dengan koreografi yang memukau. Salah satunya yakni koreografi yang memperlihatkan Gundala yang menghantam Godzilla. Garuda teriak dengan lantang, dengan semangat yang menggebu, satu jiwa satu. Meski timnas Indonesia seringkali mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan saat menjalani laga tandang, baik dari supporter maupun tuan rumah,
Namun saat ditunjuk sebagai tuan rumah atau sedang menjalani laga kandang, Indonesia selalu akan memberi yang terbaik. Termasuk untuk laga kandang Piala AFF 2024 ini. Meski banyak kejadian unik seperti sepak bola tarkam hingga penampakan kursi kondangan. Mengenai kursi kondangan ini memang bak menjadi khas di turnamen 2 tahunan tingkat ASEAN ini. Teranyar, media Tianfeng menyoroti penggunaan kursi kondangan, ruang ganti pertandingan grup A Piala AFF 2024. Ya, duel Laos versus Vietnam berlangsung di Stadion Nasional Laos pada Senin kemarin, yakni di Stadion Nasional Laos yang memiliki kapasitas 25.000 penonton, ternyata masih menggunakan. Ya, kita maklumin saja ya teman-teman, memang perekonomian Laos sendiri itu negara kecil dan kurang begitu maju, sehingga dari segi fasilitas memang kurang ya. Tetapi itu pun tidak menjadikan apa-apa, tetapi yang terpenting kita selalu semangat, selalu mendoakan agar Laos juga maju seperti negara kita ya teman. Dan kursi kondangan. Tak berhenti di situ saja, saat masuk ke ruang ganti, locker room stadion ini pun juga jauh dari kata modern. Apabila stadion-stadion modern pada umumnya menggunakan kursi yang menyatu dengan ruang penyimpanan barang-barang pemain, namun Stadion Nasional ini terlihat lebih sederhana. Tidak saja penampakan kursi kondangan, lemari penyimpanan pada kamar ganti pun juga terlihat sederhana. Tentu, penampakan seperti ini tidak akan terjadi dan ditemui di Stadion Manahan. Karena stadion kesayangan warga Solo ini telah memiliki fitur-fitur yang modern dan istimewa. Terlepas dari hal itu, tentu menjadi harapan seluruh pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia bisa bermain maksimal di hadapan. Teman-teman, itulah tadi informasi tentang kekaguman dari masyarakat dan pemain Laos sendiri terhadap stadion kita Manahan Solo yang memang sudah direnovasi dan jauh lebih baik, lebih modern daripada sebelumnya. Tetapi kita juga harus berdoakan, kita juga tidak harus merendahkan negara lain ya, agar mereka juga bisa maju seperti negara kita dan mereka mampu menyediakan atau mampu menjadikan stadionnya mempunyai fasilitas-fasilitas yang modern seperti halnya yang terjadi di negara kita ini. Cukup sekian dari saya, Niken Sakiti Keder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.